Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ayah, bunda, dan para guru Bulan Bintang Islamic School yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua kembali di dalam majelis kita yang membahas e-book atau risalah yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan ini adalah pertanyaan yang ke-21 ya. Dan jumlah total dari pertanyaan yang diajarkan di bab adab ini ada 22. Jadi insyaallah dia kurang 2 pertanyaan lagi untuk belajar dan mengajarkan adab bagi anak-anak kita yang juga orang tua harus mengetahuinya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertanyaan yang ke-21 yaitu Syekh Yazan Al-Ghanam ya hafizahullah taala, beliau membawa kita orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang adab atau etika terhadap hewan. Allahu Akbar. Agama kita agama yang begitu luar biasanya. Bahkan tidak hanya ya akhlak atau adab terhadap sesama manusia, namun juga ternyata agama kita juga mengajarkan adab dan akhlak terhadap hewan, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita perhatikan ya, di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ya, ketika menerangkan bahwasanya innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai-sampai semut yang berada di dalam sarangnya, sampai-sampai ikan pun yang berada di dasar samudra, itu turut ya bersolawat, mendoakan kebaikan bagi ya orang-orang yang mengajarkan kebaikan ya kepada manusia. Nah, di sini Allah ketika dikatakan bersolawat, artinya Allah memuji, Allah menyanjung. Jadi apabila Allah yang disebut bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kali dibacakan ya biasanya di yaumil jum'ah, ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Nah, arti solawatnya Allah artinya Allah menyanjung, Allah menyuji, Allah memuji, ya. Pujian Allah Subhanahu wa taala ya indal malaikah, di sisi malaikat. Itu maknanya.
Adapun apabila malaikat yang bersolawat, maka itu maknanya adalah doa agar Allah mengkaruniakan rahmat dan maghfirah. Juga demikian apabila itu dilakukan oleh ahlu samawati wal ard, ya, penghuni langit dan bumi, maka maknanya adalah mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian orang mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bukan hanya malaikat tapi penghuni langit dan bumi? Kita tahu penghuni langit itu, ya, dikatakan ahlu samawat, berarti matahari, bulan, dan apa yang ada di dalamnya, planet-planet, komet, semuanya, ya, itu adalah penghuni langit. Nah, penghuni langit itu selain malaikat adalah itu tadi, ya, yaitu bulan, bintang, dan yang semisalnya. Itu adalah penghuni langit. Semuanya itu bersolawat, mendoakan kebaikan. Ya, wa ahlul ard, penghuni bumi. Artinya penghuni bumi semua yang ada di dalamnya. Hewan, tumbuhan, manusia, jin, tanaman, batu, gunung, lautan, semuanya itu adalah penghuni bumi, ya, ahlul ardi. Makanya dikatakan hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut yang berada di dalam sarangnya, ya, dan sampai-sampai ikan laut pun semuanya itu bersolawat kepada, ya, manusia yang mengajarkan kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mereka itu mendoakan kebaikan kepada manusia yang mengajarkan kebaikan? Nah, mungkin sebelumnya adalah, ya, apakah benar bahwasanya seperti batu, gunung, tumbuhan, hewan, bahkan matahari, bulan, bintang, dan semuanya, apakah benar semuanya itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan bisa berdoa, beristighfar, memohonkan ampun? Bisa semuanya, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, ya. Kalau saya nggak salah ingat, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna", ya. Bertasbih kepada Allah, ya, langit yang 7 dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya, dan tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya, ya, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua di alam semesta ini, ya, bertasbih memuji kepada Allah, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan berulang-ulang, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati, atau yusabbihu lahu, ya, as-samawatu as-sab'u wal ardu, dan yang semisalnya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, apabila datang ayat-ayat seperti ini, kita wajib mengimani sebagaimana datangnya. Ya, meskipun kita nggak tahu nih bagaimana kok batu itu bertasbih. Bagaimana kok langit itu bertasbih, bagaimana matahari itu bertasbih. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kalau kita perhatikan, ya, air, ya, air yang terjun, air yang turun, ya. Lalu kemudian juga batu, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada satupun makhluk melainkan dia bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu bagaimana, ya, cara mereka memuji. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, ya. Wa mal'una, ya, wa mal'unun ma fiha. Ya, dunia itu terlaknat dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Ya. Semua apa yang ada di dalamnya itu terlaknat, ya. Nah,
Jadi kata Nabi SAW, ya, dunia itu asalnya mal'unah. Dunia itu asalnya terlaknat, ya. Nah, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Dikatakan terlaknat, laknat itu maknanya artinya adalah ya terkutuk atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asal dunia ini terlaknat dan semua apa yang ada di dalamnya terlaknat. Tapi Allah memberikan pengecualian. Ada loh yang tidak masuk di dalam cakupan laknat Allah ini. Siapa itu? Illa dzikrullah. Kecuali makhluk yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, Allah terangkan langit, ya langit, penghuni bumi, semuanya itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berzikir. Nah, oleh karena itu, ya, ternyata ada di antara makhluknya, yaitu manusia dan jin yang lalai dari Allah, yang tidak berzikir kepada Allah. Sehingga mereka yang tidak mengingat Allah, yang tidak berzikir kepada Allah itu terlaknat, ya. Wa mawalahu. Ya, dan juga terlaknat siapa yang tidak menaati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu tunduk kepada Allah. Ya. Dan juga yang tidak terlaknat adalah alimun wa muta'allimun. Seorang yang berilmu atau juga seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi ada 4 yang tidak terkena ancaman laknat ini. Yaitu ya illa dzikrullah. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Wa mawalahu, yang taat kepada Allah. Wa alimun, orang yang berilmu. Au muta'allimun, atau orang-orang yang belajar mencari ilmu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini ya jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa sejatinya semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan ya bahwasanya innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala ya muallimin nasil khairah. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di sarang dan ikan yang ada di lautan, semuanya itu bersolawat. Ya, Allah memujinya dan yang lainnya itu mendoakan ya kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mereka bersolawat kepada manusia yang mengajarkan kebaikan tersebut? Nah, itu diantaranya dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang alim atau yang terus menuntut ilmu, mereka ya dengan ilmunya, dengan sebab ilmunya, mereka mendapatkan taufik dari Allah. Untuk apa? Untuk beradab, berakhlak. Ya, setelah berakhlak dan beradab kepada Allah, berakhlak dan beradab kepada Rasulullah, juga termasuk kepada orang tuanya, kepada dirinya dan kepada selainnya, juga tentunya beradab dan berakhlak kepada ya makhluk yang lainnya, hewan, tumbuhan dan yang semisalnya, lingkungan juga. Ya. Sehingga ya hewan, tumbuhan dan makhluk-makhluk yang ada ini ya, mereka tahu bahwa yang akan menjaga kebaikan, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menzalimi mereka, tidak akan menganiaya mereka, tidak akan merusak mereka adalah orang-orang berilmu. Karena itu sungguh tidak layak dikatakan seseorang itu berilmu atau penuntut ilmu apabila dia itu suka menyakiti hewan. Dia suka merusak tanaman. Dia berbuat kerusakan lingkungan. Dia buang sampah sembarangan. Ya. Atau yang semisal. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak dan mengganggu alam. Maka itu tidak layak disebut sebagai orang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu sejatinya ilmunya itu ya mengarahkan dia kepada kebaikan. Ilmunya itu mengarahkan dia kepada rahmah, kepada ya makhluk. Sehingga orang-orang seperti ini yang mengajarkan kepada kebaikan itu didoakan kebaikan pula. Oleh siapa? Oleh penghuni langit dan bumi. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian mulakan Allah, ya. Oleh karena itu ketika kita ini
belajar, menuntut ilmu, ya, itu ternyata dengan status kita sebagai orang yang berilmu atau status kita sebagai penuntut ilmu, kita terlindungi dari laknat Allah. Dan apabila kita mengajarkan kebaikan itu, bukan hanya manusia yang mendoakan kita. Langit, penghuni bumi, bahkan semut dan bahkan ikan di lautan pun juga mendoakan kebaikan. Allahu Akbar. Tapi ini tentunya tidak akan bisa direalisasikan apabila seseorang itu dia tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahil, itu akan cenderung berbuat kerusakan. Ya, dia akan cenderung berbuat kerusakan. Agama kita agama yang sempurna, sehingga bab adab itu bab yang tidak luput dari penjelasan dan pembahasannya. Ya. Karena itu makanya di pertanyaan yang ke-21 ini, kita belajar tentang bagaimana adab-adab di dalam memperlakukan hewan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi kita, ya, yaitu langit dan bumi, ya, beserta apa yang ada di dalamnya, ya. Itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita manusia, ya. Allah tundukkan itu semua, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini coba perhatikan. Ya, wasakhkhara lakum. Allah mengatakan lakum, Allah menundukkan lakum bagi kalian wahai manusia. Ma fis samawati, ma semua apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan semua apa yang ada di bumi. Jami'an semuanya minhu. Ya, darinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tundukkan itu semua apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Kemaslahatan kita. Ya. Bagi manusia, Allah tundukkan yang ada di langit, bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan. Allah tundukkan semuanya. Semuanya bergerak sesuai dengan ketentuan Allah dan keteraturan dari pergerakan ya penghuni langit ini, matahari, bulan, bintang dan planet-planet semuanya itu mempengaruhi kemaslahatan manusia. Seperti misalnya matahari selalu terbit, ya, kemudian tenggelam. Dengan terbitnya matahari maka langit pun menjadi terang, ya, sehingga rumput-rumput pun dapat tumbuh, dapat dapat berfotosintesis, ya, dan manusia pun dapat melakukan aktivitas dengan adanya cahaya. Kemudian matahari pun tenggelam. Itu waktu bagi manusia untuk beristirahat. Dan yang muncul adalah bulan. Ya, dengan cahayanya yang tidak seterang matahari. Bulan pun juga memberikan manfaat bagi manusia. Ya. Apabila apa yang ada di langit itu bisa memberikan manfaat bagi manusia, maka tentunya apa yang ada di bumi juga ya adalah untuk kemanfaatan manusia. Ya. Nah, demikian juga dengan hewan ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga demikian dengan hewan. Hewan itu semua juga Allah tundukkan ya bagi manusia. Jadi kemaslahatannya adalah untuk manusia. Ya. Dan ada di antara hewan itu ya Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita sebagai apa? Sebagai alat transportasi. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 142. Allah sebutkan wa minal an'ami hamulatan wa farshan. Dan ada di antara hewan-hewan ternak itu yang dijadikan Allah untuk alat angkut transportasi. Dan juga ada yang diambil dagingnya untuk disembelih. Kemudian Allah mengatakan kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan janganlah kalian malah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kita lihat di surat An-Nahl ayat 5.
Allah mengatakan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un ya wa fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, untuk manusia. Di mana pada hewan ternak itu ada bulunya yang dapat menghangatkan tubuh dan berbagai macam manfaatnya, manafi' jamak dari manfaat. Wa minha ta'kulun, dan sebagiannya kamu makan, ya. Nah, juga di antara hewan itu ada yang digandrungi oleh manusia sebagaimana di ayat berikutnya An-Nahl ayat 6, walakum fiha jamalun hina tarihuna wa hina tasrahun. Dan juga kamu memperoleh ya pandangan yang indah pada hewan tersebut ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat gembalaan. Ya. Jadi ada di antara manusia yang senang lihat kuda yang gagah. Ya, kemudian ada yang senang dengan kambing, dengan sapi, dengan ayam, ya. Nah, ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan hewan itu untuk kemaslahatan manusia. Nah, karenanya di dalam An-Nahl 66 Allah ingatkan kita, wa innal lakum fil an'ami la'ibratan. Sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran ibrah bagi kalian. Ya. Afwan. Nusqikum mimma fi butunihi wa min baina farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami memberi kalian minum dari apa yang ada di antara perutnya, yaitu susu yang bersih yang berasal dari antara feses kotorannya dan darahnya, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat jamaah sekalian yang menunjukkan tentang bagaimana ya Al-Quran itu menjelaskan tentang hewan. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karena itulah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, beliau ketika melihat nih, ya, ada seekor unta itu yang dijelaskan sampai-sampai ya punggungnya itu seperti seakan-akan menempel dengan perutnya. Gambaran kurusnya hewan tersebut, ya, unta tersebut. Sangat kurus sekali. Kemudian Nabi iba. Kemudian Nabi SAW mengingatkan sang pemilik unta itu. Nabi mengatakan, ittaqullaha fi hadhil bahaim al-mu'jamati. Ya, hendaknya kalian takut kepada Allah atas binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini. Ya, memang ya hewan ternak itu sebenarnya mereka bisa berkomunikasi, tapi kita tidak tahu bagaimana ya bahasa mereka atau bicara mereka. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya memang bagi kita manusia, hewan itu tidak bisa berbicara karena kita tidak bisa memahaminya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, farkabuha salihah wa kuluha salihah. Ya, hendaknya apabila kalian mau menunggangi, maka tunggangi baik-baik. Dan apabila mau kalian makan, maka makanlah dengan cara yang baik-baik pula. Ya, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh alangkah menakjubkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad, ya. Yaitu ya Nabi pernah mengatakan asyatu ya idza rahimtaha rahimakallah atau yarhamukallah. Seekor kambing apabila engkau menyayanginya, engkau menyayangi kambing tersebut, maka Allah pun akan menyayangimu. Allahu Akbar. Nabi mengatakan apabila seseorang sayang sama kambing, Allah akan sayang dengan orang tersebut. Nah, oleh karena itu banyak riwayat-riwayat dari Nabi yang mengatakan, ya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berbelas kasih tidak akan dibelas kasihi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Ya. Ya. Nah, juga Nabi SAW mengatakan, ya, irhamu ma fil ardi, ya, yarhamukumullahu man fis sama. Ya, au kama kila, ya.
Sayangilah apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh ya Allah yang berada di atas langit. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, agama kita mengajarkan agar kita berkasih sayang meskipun terhadap hewan. Ya, karenanya agama kita nggak lepas dari yang namanya adab-adab terhadap hewan. Nah, di antara adab-adab tersebut adalah pertama, ya, memberi makan dan memberi minum hewan tersebut, apalagi hewan peliharaan kita. Jika kita punya hewan peliharaan, ya, atau anak kita misalnya, ya, kita berikan dia hewan peliharaan, boleh, dan itu bagus untuk melatih mereka bertanggung jawab, berkomitmen, konsisten, ya, belajar konsekuensi, belajar untuk menyayangi, ya. Jadi uh, bagus ketika kita berikan kepada anak kita yaitu hewan piaraan, ya. Nah, tapi juga harus diajarkan adab-adabnya. Di antaranya adalah harus memberikan makan dan minum. Jangan sampai hewan tersebut tidak diberikan makan dan minum, kemudian mereka mati, maka kita telah menjadi penyiksa, menganiaya mereka, menzalimi mereka. Dan itu termasuk perbuatan dosa. Ya. Nah, karena itu jamaah sekalian, maka hendaknya ya apabila kita dapati hewan, meskipun bukan hewan piaraan kita, taruhlah itu anjing yang kehausan atau lapar, maka boleh kita kasih dia makan dan minum. Ya. Kita berikan dia makan dan minum. Ya. Khususnya apabila hewan itu lapar dan haus, ya. Apa namanya? Kita tahu ya tentang riwayat ya seorang wanita yang wasimah, wanita nakal ya, yang mana wanita tersebut dia pernah di dekat sumur, dia kehausan, kemudian dia minum. Nah, kemudian ketika dia beranjak, dia melihat seekor anjing yang kehausan dan tidak bisa menjulurkan untuk bisa minum. Lalu kemudian dia kasihan. Maka diambilkanlah minuman dengan menggunakan sepatunya, sehingga anjing itu pun minum. Nah, oleh sebab kebaikan yang dia lakukan ini, Allah maafkan dia dan Allah ampuni dia. Nah, karena itu jamaah sekalian, di antara pelajarannya adalah ya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kebaikan yang tampak kecil di sisi kita itu Allah merahmatinya, Allah mencintainya, Allah menyayanginya. Sehingga dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya. Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi juga di dalam riwayat yang lain ya, yaitu ketika ada seseorang yang dia pergi meninggalkan kucingnya di dalam rumahnya, ya sehingga kucingnya tidak bisa keluar. Kemudian kucingnya kelaparan, mati. Lalu kemudian orang tersebut akhirnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla lantaran perbuatannya tersebut. Ya. Lantaran apa yang telah dia lakukan tadi. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah ya wajib bagi kita untuk memperhatikan tentang hal ini. Ya, jika kita punya hewan piaraan atau kita melihat ya ada hewan dan ini bukan hewan yang berbahaya ya, bukan hewan yang mendatangkan madarat ya. Seperti tikus, seperti ular, bukan ya. Ya, cuman memang hewan yang biasa sering kita lihat dan hewan-hewan yang tidak berbahaya misalnya kucing atau misalnya burung atau bahkan anjing ya. Sekalipun ketika kita lihat dia kehausan ataupun kelaparan, maka berikan dia makan. Ya. Atau minimal ya at least ya jangan halangi mereka untuk bisa makan. Misalnya kita kunci mereka atau kita letakkan di tempat yang tertutup sehingga mereka tidak bisa makan dan minum. Maka itu termasuk penyiksaan. Nah, kemudian adab yang kedua adalah menyayangi hewan tersebut dan bersikap lembut terhadap mereka. Dan tidak memaksa hewan dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkasih sayang itu adalah karakteristiknya orang-orang mukmin.
Allah Azza wa Jalla pun juga disifati dengan kasih sayang yang sempurna. Bahkan Allah awali ketika Allah ajarkan kita adab yang paling tinggi di dalam basmalah, Allah sifatkan dan Allah berikan nama untuknya dengan nama yang paling indah, yaitu dua nama yang mengandung sifat rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayang. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya jemaah sekalian, menyayangi itu sifatnya orang-orang mukmin. Bahkan juga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi semesta alam. Ya. Lil alamin artinya bukan cuma untuk orang beriman, tidak, semesta alam. Ya. Agama kita ini adalah agama rahmah untuk seluruh makhluk, untuk semesta alam, ya. Nah, karena itu makanya agama kita adalah agama yang menunjukkan cinta kasih, yang menunjukkan kasih sayang, ya. Sebagaimana tadi ya Rasulullah SAW ya mengatakan ya asyatu idza rahimtaha yarhamukallah. Ya, seekor kambing apabila engkau mencintainya, maksudnya apabila engkau itu menyayanginya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyayangimu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyayangimu, ya. Nah, juga di antaranya jamaah sekalian menggunakan Allah adalah ya bersikap lembut terhadap hewan. Artinya lembut ya, misalnya anak kita punya kelinci, ajarkan dia untuk bersikap lemah lembut. Ya, jangan dijambak, jangan dilempar. Ada loh anak-anak yang nggak sadar dia melakukan hal-hal seperti ini, ya. Dan secara fitrah ya jemaah sekalian mulakan Allah, anak-anak kita, ya, Allah sudah memberikan fitrah itu kepada anak-anak manusia. Fitrah itu kebaikan. Secara asal anak kita itu sebenarnya memiliki ya karakteristik penyayang. Ya, tapi seringkali fitrahnya ini rusak karena orang tua atau karena lingkungannya. Ya, misal contoh ya. Saya melihat nih ya, beberapa kali ya, misalnya anak saya ataupun juga keponakan saya, ketika masih usia misalnya setahun atau setahun setengah ya, dia masih belajar untuk dia geraknya masih merangkak ke sana kemari gitu kan, juga udah belajar jalan dikit-dikit, belajar berdiri ya. Nah, jadi mereka itu senang ketika melihat misalnya ada hewan yang lewat ya. Misalnya kita punya anak seperti itu ya. Misalnya ada cicak, cicak itu senang dia tuh ngelihat cicak ya. Bahkan kita bawa keluar, ada burung, lihat burung gitu. Jadi bahkan kadang-kadang dia mengekspresikan ketika ada burung, dia menunjuk burung tersebut. Ada cicak juga sama, dia menunjuk cicak tersebut. Juga pada saat ngelihat semut juga sama ya. Nah, ini juga suatu hal yang nyata ya. Ponakan saya ya, dulu ketika dia lihat semut tuh senang. Uminya dipanggil, ditarik-tarik bajunya. Meskipun dia masih belum bisa ngomong ya, dia menunjukkan semut. Ya. Nah, pernah suatu ketika datanglah seekor semut merah, ya. Nah, tentunya semut merah ini kan memang semut yang cukup berbahaya ya apabila menggigit. Lalu kemudian oleh ponakan saya masih kecil ini dipanggillah uminya, ya, ditarik-tarik rambut bajunya. Kemudian dia menunjukkan, kemudian uminya kaget ada semut merah, histeris, langsung diinjak itu semut. Ketika semut itu diinjak mati, ini anak kelihatan shock gini. Kaget dia. Kok ibunya menginjak semut tersebut? Ya. Nah, tanpa kita sadari ya jamaah sekalian, ya tindakan kita mungkin ini memang bukan tindakan yang tampak besar ya. Ini cuma respon saja kan. Kita kaget, kita takut ada hewan yang berbahaya. Ya. Tapi ternyata ini bisa mempengaruhi loh anak kita yang masih kecil tadi. Nah, berikutnya ketika dia ketemu semut, itu diinjak-injak. Ya, ketika ketemu semut diinjak-injak, padahal sebelumnya tidak. Gara-gara dia mendapatkan respon dari ibunya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan memang secara asal anak-anak kita itu punya kasih sayang yang luar biasa dengan hewan. Nah, seringkali mereka itu mungkin tampak menyiksa hewan, itu karena itu tadi,
karena mencontoh, ataupun karena ya mereka belum mampu untuk meregulasi entah itu emosinya ataupun juga apa namanya powernya gitu, apa kekuatannya. Ada anak-anak yang gemes, gemes sama punya ayam misalnya atau punya kucing, itu kayak dipeluk dengan kuat. Akhirnya si kucingnya kesakitan, kena kesakitan, kucingnya apa namanya kaget, akhirnya mencakar gitu kan. Nah, terus akhirnya ketika dicakar, si anak ini sedih, nangis, marah. Jadi ketika ketemu kucing itu lagi, dia bawanya pengen apa namanya menyakiti, misalnya seperti itu. Oleh karena itu tugas kita mendampingi mereka. Ya, harus kita ajarkan. Makanya ini adalah momen yang penting ketika kita menghadirkan hewan peliharaan, itu adalah momen untuk mengajarkan kasih sayang, bersikap lemah lembut kepada hewan-hewan tersebut, ya. Teman-teman yang biasanya ya itu ketika sebelum pandemi ya. Jadi pada saat umroh, itu banyak teman-teman yang bawa anak-anaknya masih kecil. Ketika umroh, Masya Allah. Itu nikmat yang Allah berikan. Bisa menghadiri, datang di tanah suci, kemudian melakukan ibadah yang begitu indahnya. Nah, itu diantaranya ya, ketika pagi hari, ya jam-jam 9-an gitu, itu di apa namanya Mekah ya, itu banyak sekali burung dara. Ya, burung dara tuh banyak. Dan semua orang-orang yang di sana ya, itu dilarang untuk menangkap burung dara tersebut apalagi menyakiti. Nah, itu di situ banyak orang jual-jual kayak jagung-jagung gitu. Nah, ini kawan-kawan tuh biasa bawa anaknya dikasih jagung disuruh apa namanya melempar. Jadi burung darahnya tuh ngumpul semua gitu loh. Dan anak-anak itu senang, Masya Allah. Kelihatan bahagia. Ketika dia memberikan makan hewan tersebut tuh bahagia. Nah, juga sama kita punya anak-anak kita bawa misalnya ke apa namanya semacam nursery gitu ya untuk kelinci. Kita lihat apa namanya kita bawa mereka ke tempat pembiakan kelinci misalnya. Kita ajak mereka untuk memberi makan atau kita ajak ke taman safari. Kita ajak ke tempat-tempat seperti itu sebenarnya manfaatnya besar. Pertama kita ajarkan mereka untuk mengamati ciptaan Allah. Ini loh nak, makhluk ciptaan Allah nak. Ya, itu sebagai salah satu cara kita mengajarkan tauhid, khususnya tauhid rububiyah dan sebagian dari asma wa sifat. Ya. Ini loh nak hewan-hewan yang Allah ciptakan yang begitu luar biasanya. Ya. Ada yang besar, ada yang gede, ada yang kecil. Ya. Mereka akan mengamati gitu loh. Mereka akan melihat itu semua. Dan penglihatan mereka ketika itu adalah dengan fitrahnya, dengan hati yang masih bersih, dengan kasih sayang. Ya. Nah, jadi ini suatu momen yang sangat penting untuk mengajarkan ya konsep untuk apa namanya menyayangi makhluk. Artinya jika terhadap hewan saja kita harus sayang, apalagi ya terhadap manusia gitu loh. Kemudian juga nggak boleh memaksa hewan dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Misalnya ada yang punya kuda, punya keledai misalnya, atau bigol atau kerbau misalnya, maka boleh kita gunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang, untuk membajak boleh. Tapi nggak boleh ya hewan tersebut dipaksa melebihi daripada kapasitasnya. Misalnya ketika membawa barang ya, itu barangnya begitu banyaknya berat, atau misalnya ya ada kuda poni misalnya yang hanya mampu untuk mengangkat anak kita ya, yang hanya mampu dinaiki anak kita, tiba-tiba bapaknya yang beratnya 100 kilo alasannya untuk menemani anaknya ikut naik, ya itu nggak boleh, itu jadi apa namanya menyakiti gitu loh ya, kecuali naiknya gajah, nah itu baru ya insya Allah tidak termasuk menyakiti gitu kan ya. Jadi nggak boleh kita paksa hewan dengan sesuatu yang tidak disanggupinya ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting lagi, yang poin ketiga, tidak boleh menyiksa hewan sedikit pun ataupun menyakiti, nggak boleh. Kita menyiksa hewan, kita menyakiti hewan, itu
tidak diperbolehkan, ya. Bahkan ketika hewan itu pun kita ambil dagingnya, kita sembelih, maka perintah Nabi SAW ketika menyembelih itu dengan cara yang baik, ya. Ya. Ya, Nabi SAW mengajarkan apa kepada kita, ya, yaitu apa? Ketika menyembelih, ya, yaitu untuk apa? Untuk menajamkan pisau tersebut, ya, untuk apa namanya, menajamkan pisau, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ini perhatikan. Allah menetapkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian hendak membunuh, ya, maka berbuat baiklah ketika kalian membunuh. Artinya ketika menyembelih dan yang semisalnya, ya. Atau misalnya juga ada hewan-hewan yang apa namanya membahayakan di rumah yang memang harus dibunuh. Boleh sebenarnya kita bunuh apabila itu mendatangkan madarat, namun tidak dengan cara menyiksa, ya. Nah, makanya fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum safratahu falyarih dhabihatahu. Hendaknya apabila kalian hendak menyembelih, tajamkan pisaunya dan senangkan sembelihannya. Ya. Disenangkan sembelihannya. Ya. Dikarenakan apabila seseorang menyembelih dengan pisau yang tidak tajam, itu akan menyakiti. Nah, karena itu di dalam penyembelihan itu ada kaifiatnya, ada tata caranya, nggak boleh sembarangan. Nah, karena itu makanya di dalam agama kita, ya, untuk berkorban itu hanya dengan dua cara. Dengan cara dzabihah, ya, dengan cara penyembelihan, dan dengan cara ditombak. Kalau unta itu ditombak, ya. Jadi di bagian apa namanya, di bagian lehernya itu ditombak sampai urat napasnya putus, ya. Nah, jadi nggak boleh kita menyiksa hewan, bahkan sampai dalam hal untuk menyembelih hewan, membunuh hewan juga nggak boleh menyakiti, ya, tidak boleh menyakiti hewan tersebut, ya. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu di dalam apa namanya, sebuah hadis, ya, dari Nabi SAW, ya, ketika apa namanya Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau melihat nih ada dua orang yang masih muda itu dijadikan sebagai target panahan. Jadi memanah itu suatu hal yang baik, ya. Itu adalah di antara olahraga yang di apa ya, yang dianjurkan, yaitu di antaranya memanah. Nah, tapi ketika, ya, di dalam aktivitas panahan ini itu ada dua pemuda menjadikan burung itu sebagai sasaran panah, ya. Kemudian Abdullah bin Umar marah. Beliau nasihati dua apa namanya pemuda tadi, ya. Kemudian beliau menyampaikan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat siapa yang menjadikan makhluk yang memiliki ruh atau makhluk bernyawa, ya, sebagai sasaran, sebagai target, baik itu panahan atau target lembing, memanah, menembak, ya, atau yang semisalnya. Jadi itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga Nabi juga melaknat, ya, orang yang memberikan mark, ya, tanda pada hewan, namun dengan cara yang menyakiti hewan.
memang yang memberikan tanda kepada hewan tuh boleh. Misalnya dengan telinganya dicap misalnya. Nah, cuman yang dianjurkan adalah tidak sampai menyakiti. Cukup misalnya kayak memberikan warna atau cat ya. Ya. Nah, itu dahulu ada seseorang yang ketika memberikan tanda kepada hewan itu ditandain wajahnya. Dengan apa? Dengan besi panas. Ketika Nabi SAW tahu, Nabi marah. Ya, Nabi mengatakan, "Ama balaghakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha." Kata Nabi SAW, tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberikan tanda ya dengan panas di wajah binatang ternak, atau yang menempeleng atau memukul wajah hewan ternak. Bayangkan nih, menempeleng hewan ternak aja nggak boleh. Nabi SAW melaknatnya. Lantas bagaimana dengan orang tua yang menempeleng anaknya? Seorang suami yang menempeleng istrinya. Guru yang menempeleng muridnya. Hewan saja nggak boleh ditempeleng gitu loh. Ya. Dorbul wajh itu nggak boleh. Hukumnya haram. Memukul wajah itu dilarang di dalam agama kita. Bahkan termasuk bab hukuman juga nggak boleh kita memukul wajah. Baik ditempeleng ataupun ditonjok, tidak diperbolehkan. Nggak boleh mukul wajah. Hewan saja dilarang, apalagi manusia. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ajarkan kepada anak kita ini biasanya nih suka ngadu hewan. Ya. Hewan diadu. Seperti misalnya ikan cupang ya. Nah, sekarang ini banyak anak-anak ya ketika beli ikan cupang, kemudian main ke temennya, itu hewannya diadu. Ya. Atau misalnya punya ayam atau punya jangkrik, itu diadu. Maka kita larang, itu nggak boleh. Kenapa? Ya, karena itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mendengar atau mengetahui ada yang mengadu hewan, ya, maka beliau pun mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Ya. Dan beliau sampaikan bahwasanya Nabi SAW membenci ya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Nah, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah di antara ya sejumlah contoh dari adab dan akhlak yang ada di dalam agama kita. Bahkan terhadap hewan saja, kita nggak boleh menyiksa, nggak boleh menyakiti hewan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada anak-anak Anda atau anak didik Anda menyakiti hewan misalnya, maka larang mereka dengan cara yang baik. Ajarkan mereka untuk berempati dengan hewan. Ya. Saya pernah ngelihat waktu itu ada anak-anak SD ya, kelas 2, kelas 3. Mereka itu menangkap belalang. Ya. Jadi belalang itu ditangkap. Lalu kemudian belalang-belalang yang ketangkep itu kayak dibuat mainan. Ada yang sayapnya dicabut, kakinya dicabut. Jadi ditarik, diputusin. Itu menyiksa. Ya. Dan apabila anak-anak kita itu dibiarkan dan dibiasakan seperti ini, itu sangat berbahaya bagi perkembangan emosi dan perkembangan kejiwaan dia. Nah, karena itu jangan heran ya. Itu diantara yang saya tahu ya, untuk mendiagnosa ini adanya gejala atau kecenderungan kepada psikopat, anak-anak yang cenderung bukan asosial lagi tapi antisosial, ya. Itu diantaranya adalah melihat bagaimana mereka di dalam menyikapi hewan. Nah, biasanya anak-anak yang senang menyakiti hewan, ya, kemudian ketika menyakiti dia tanpa senang, tanpa bahagia, itu diantara alamat, indikasi, qarinah, ya, akan adanya gangguan perkembangan emosi dan kejiwaan, dan itu berbahaya.
Karena itu kita harus memperhatikan hal ini. Jangan biarkan anak kita itu mereka ya ketika bermain dengan hewan jatuh kepada menyakiti hewan tersebut. Jangan sampai hal ini terjadi ya. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga pernah ya beberapa waktu yang lalu kan, ini juga sebelum pandemi ya. Saya sempat ada acara waktu itu sebenarnya acara manasik haji ya. Manasik umroh ketika itu. Dan manasik umroh ini ketika itu kita lakukan di Bogor. Ya di Bogor di sebuah hotel ya, dan di situ hotelnya lumayan gede luas ya. Jadi pada saat break pada sholat kita sempat nongkrong ya, di mana di semacam di halaman. Nah kemudian saya melihat nih ada sejumlah anak-anak ya, ada anak-anak yang sedang bermain dan itu bermainnya itu kurang baik. Ini anak-anak seperti usia-usia udah SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Jadi misalnya ketika ketemu kupu-kupu ya, itu ditangkap dan dibunuh kupu-kupunya dengan cara sayapnya diputus-putus. Kemudian ketemu jangkrik juga sama. Ya. Kemudian juga ketika ketemu apa namanya? Ya pokoknya intinya juga ada bunga, itu juga dicabutin dan yang semisalnya. Dan itu orang tuanya saya perhatikan biasa aja, kayak membiarkan anaknya. Ya. Nah, sehingga akhirnya ketika manasik umroh, yang seharusnya bahas manasik umroh di sesi kedua, saya akhirnya mengingatkan tentang masalah itu. Masalah tentang wajibnya kita orang tua untuk mendidik anak kita agar tidak menyakiti hewan. Dan ini juga ada kaitannya dengan bab umroh tadi, karena ketika umroh seorang yang sudah berihram nggak boleh dia berburu hewan, apalagi menyakiti hewan. Nggak boleh. Nah, itu harus sudah diajarkan, ya. Kalau kita berburu hewan saja ada maslahatnya, ada manfaatnya, kita berburu untuk dimakan, nggak boleh. Lantas bagaimana dengan sekedar menyakiti iseng hewan, ya? Dan ini nggak boleh dibiarkan gitu loh. Karena ini bisa berbahaya bagi perkembangan kejiwaan. Ini akan membunuh empati, ya. Sehingga apabila anak-anak kita kehilangan empatinya, maka akan sulit baginya untuk bisa berempati dengan yang lainnya. Ya. Dan tentunya ini suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena itu makanya ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah, ajarkan adab terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan. Karena itulah Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya ya, ahlus samawati wal ard, penghuni langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di samudra, semut yang ada di dalam sarangnya, di dalam riwayat yang lain dikatakan la yastaghfiruna, memohonkan ampunan bagi siapa? Orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu dan mengajarkan kebaikan ini, mereka tahu, mereka hewan-hewan ini, makhluk-makhluk ini, mereka akan merasa aman. Karena orang-orang berilmu ini nggak akan berbuat kerusakan, tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya. Tapi mereka yang nggak berilmu akan cenderung merusak. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Mereka merusak. Ya. Mereka menyakiti. Mereka menghancurkan, menebang pohon. Kemudian mengeksploitasi alam dengan nggak karu-karuan. Kemudian belum lagi sampah yang begitu banyaknya. Ya, tidak dikelola. Memang bumi ini adalah tempat persinggahan kita, tapi ini tetap bukan milik kita, milik Allah, titipan Allah. Allah titipkan kita agar kita bisa memakmurkannya dengan sebaik-baiknya. Tidak malah kita rusak. Dan betapa parahnya manusia. Ya. Artinya di mana ada manusia maka di situ kita akan perhatikan lingkungan itu akan rusak. Alam itu akan rusak. Ya. Nah, oleh karena itu makanya agama kita mengajarkan kita juga harus memperhatikan tentang lingkungan kita, tentang alam kita. Yang namanya konservasi lingkungan, konservasi alam. Kemudian juga kita mengurangi sampah dan yang semisalnya. Itu seharusnya merupakan bagian dari lifestyle-nya kaum muslimin.
Yang mana saat ini hilang dari kita kaum muslimin tapi malah dipraktekkan oleh orang-orang kafir. Jujur saja kalau saya melihat ya orang-orang ya mungkin yang taruhlah sekuler atau bahkan orang kafir ketika membuat acara dengan konsep apa namanya? Zero waste ya. Jadi tidak nyampah sama sekali atau dengan aktivitas-aktivitasnya untuk apa namanya? Apa namanya? Konservasi alam ya ataupun juga dengan aktivitasnya untuk upaya apa pelestarian hewan-hewan langka. Ya, itu mereka lakukan seperti itu. Dengan begitu getolnya. Padahal seharusnya dan sepatutnya yang lebih utama untuk melakukan itu kita kaum muslimin, tapi ternyata kita yang paling tertinggal. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita terus belajar dan kita ajarkan tentang Islam yang sebenarnya, yang utuh, yang mengajarkan segala sendi dan sisi ya, ya terutama diantaranya adab, karena manners before knowledge itu adalah konsepsi kita Islam, bukan konsepsinya mereka orang Jepang atau orang kafir. Al adab qabla al ilmi. Ya, kita ajarkan etika-etika dan adab, hatta termasuk kepada hewan. Ya, sehingga dengannya mudah-mudahan kita bisa membangun anak-anak kita yang memiliki karakter-karakter yang baik, yang berbudi, ya, yang berempati, yang rahmah, yang berkasih sayang dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Coba saya lihat. Ustaz, mohon arahan bagaimana cara menjelaskan kepada anak tentang takdir. Anak saya 4 tahun sering bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Contoh, kenapa kita di planet bumi? Jazakallah khairan Ustaz. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami, ya, tidak semua pertanyaan anak ya itu harus kita jawab. Dan yang kedua, tidak semua pertanyaan anak itu bisa kita jawab dengan cara memuaskan. Kenapa? Karena ibaratnya begini, Anda ingin menerangkan sesuatu, ya itu harus sesuai dengan tingkat pemahaman dan penalaran. Dan tentunya misalnya Anda ingin mengajarkan kalkulus misalnya ke anak usia TK, ya nggak akan mungkin bisa. Misalnya anak Anda tanya, Umi, ya dia tanya, kalkulus itu apa Umi? Anda ingin menjelaskan, ya saya yakin itu anak akan sulit untuk memahami. Kenapa? Karena penalarannya masih belum nyampe gitu loh. Karena masih belum sampai. Artinya, ketika mereka bertanya, itu sebenarnya belum tentu mereka itu ya sebenarnya itu ingin agar supaya daya nalar mereka itu bisa dipuaskan. Kenapa? Karena daya penalaran mereka masih belum optimal. Karena itu berikanlah jawaban-jawaban ya yang sebenarnya itu apa namanya? Cukup gitu loh. Jadi tidak perlu sampai terlalu mendalami. Misal ya, kalau anak tanya kenapa begini, kenapa begitu, misalnya contoh ya. Itu kalau misalnya suatu hal yang memang ringan dan bisa kita jelaskan, ya kita jelaskan. Kalau misalnya anak itu tanya, Umi, kenapa kita berada di planet bumi ini? Umi, misalnya begitu ya. Kenapa kok kita berada di planet bumi? Kita bisa jawab, karena planet bumi nak adalah planet yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Karena ini adalah satu-satunya planet yang kita ketahui yang bisa menopang kehidupan kita, yang kita bisa hidup di dalamnya. Di dalamnya ada air, ada udara, ada tanaman, ada tumbuhan, ada hewan. Kemudian kita tunjukkan bagaimana kondisi yang ada di bumi. Kita tunjukkan gambar sungai, gambar laut, gambar tanaman, tumbuhan, pohon, dan semuanya. Kemudian kita ajarkan untuk bersyukur. Alhamdulillah ya nak, Allah Subhanahu wa taala ya izinkan kita untuk hidup di bumi ini. Ya. Terus boleh kita ajarkan kalau di matahari nak itu panas, kita nggak akan bisa hidup, kita mati. Di bulan nak itu nggak ada air, juga nggak ada udara, kita bisa mati. Di bumi Allah berikan semua itu gratis. Ya. Allah berikan itu semua di bumi ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang nggak sulit. Mungkin yang agak sulit adalah mungkin pertanyaan ketika Umi, kenapa aku kok diciptakan perempuan? Kenapa aku kok diciptakan laki-laki? Nah, itu mungkin yang sedikit
agak sulit bagi orang tua untuk menjawabnya. Karena berkaitan dengan keputusan Allah, ketentuan Allah yang bersifat takdir, kodrat ya. Ya, artinya ya ini ya sudah, kita diciptakan laki-laki, ya ini berarti ketentuan Allah, kan seakan-akan seperti itu. Nah, padahal kita dituntut untuk bisa menjelaskan ya. Nah, di antaranya caranya menjelaskan adalah, Umi, aku kenapa kok diciptakan jadi perempuan, kok nggak laki-laki? Nah, di situ bisa kita jelaskan, karena Allah sayang sama kamu. Dan Allah lebih tahu, nah Allah itu maha mengetahui apa yang paling baik buat kamu. Ya, nah, sehingga Allah ciptakan kamu sebagai wanita. Wanita itu istimewa, nak, di dalam agama kita. Wanita itu spesial. Ya, nah, boleh kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan wanita. Misalnya, kita memberikan pengakuan dan penghargaan kepada anak kita. Alhamdulillah, nak, Umi berbahagia ketika Allah menghadiahkan kamu untuk Umi. Ya, Allah hadiahkan kamu sebagai anak perempuan untuk Umi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kalau Abi dan Umi mendidik kamu, anak-anak Abi sama Umi, dengan sebaik-baiknya, kamu bisa membawa Abi sama Umi ke surga Allah. Kamu bisa menghalangi Abi dan Umi dari neraka Allah. Atau misalnya ketika dia anak laki-laki misalnya, ya, kita katakan ya misalnya, ya, Abi sama Umi bahagia karena Allah mengkaruniakan kepada Abi sama Umi anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu nanti yang akan menjadi pemimpin. Kamu nanti akan menjadi pemimpin, nak. Boleh kita berikan jawaban-jawaban yang positif untuk mereka. Ya, sehingga mereka merasa diakui, dihargai. Dan ini semua adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum flashcard atau buku bergambar hewan di mana gambar tersebut 100% mirip dengan hewan aslinya, bukan gambar faceless? Apakah boleh dijadikan sebagai media pembelajaran? Kalau setahu saya boleh. Tidak ada masalah. Ya. Karena yang pertama, bukan kita yang menggambar. Ya. Kalau kita yang menggambar, maka kita terkena ancaman menggambar makhluk bernyawa. Yang kedua, apabila itu foto, maka hukum foto tidak sama dengan hukum melukis. Hukum foto adalah hukum memindahkan gambar. Memang ada khilaf di antara para ulama. Kemudian yang ketiga, tidak sama antara orang yang melihat gambar dengan orang yang membuat gambar. Anda misalnya lihat nih, ada koran, di situ ada gambar-gambar. Ya, kemudian Anda lihat. Nah, orang yang melihat gambar di koran ya nggak dosa. Tapi yang menggambar, misalnya ada gambar kartun di situ, ya makhluk bernyawa, yang kena ancaman ya dia. Terus kemudian yang keempat, ya gambar makhluk bernyawa apabila itu di dalam rumah, itu dilarang apabila dipajang. Ya misalnya Anda pajang di rumah, ya. Kalau hanya diletakkan dan ditaruh, apalagi di tempat tertutup di dalam laci, maka setahu saya tidak masalah. Karena toh tetap di handphone Anda, di buku-buku, itu akan ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Apalagi kita berada di zaman saat ini di mana kita nggak bisa lepas dari namanya aswar, dari gambar-gambar. Video itu gambar, foto itu gambar. Ya, di rumah kita mungkin ada televisi, taruhlah nggak ada televisi, tetap ada YouTube, ada smartphone. Itu gambar, ya. Nah, memang dahulu ulama-ulama kita sempat, ya bukan sempat, memang ulama-ulama kita ya itu yang memiliki sikap tegas mengharamkannya seperti Al-Alama Ibnu Bas, ya, kemudian juga Syekh Mukbil bin Hadi dan sebagian ulama lainnya lagi. Namun sebagian ulama yang lain lagi itu memberikan perincian seperti Syekh Utsaimin yang memberikan perbedaan nih antara fotografi ya, gambar dari hasil foto dengan gambar dari hasil melukis. Itu beda. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam fatwanya beliau memperbolehkan bagi animator-animator muslim untuk membuat konten-konten kartun tapi yang bermanfaat, ya, supaya anak-anak kita itu punya alternatif lain, ya, selain daripada konten-konten yang dibuat oleh orang-orang kafir yang bisa merusak anak-anak kita, ya. Dan juga ulama-ulama kita belakangan pun juga yang tadinya mengharamkan, akhirnya ketika melihat ini kondisi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, istilahnya umurun ta'ummu balwah, ya, akhirnya mereka pun memperbolehkan gitu loh.
Ya, seperti contohnya ya Syekh Shalih Fauzan Al Fauzan. Nah, setahu saya beliau di antara yang tegas mengharamkan gambar, foto dan video. Meski kenyataannya ternyata beliau banyak hadir di televisi, ngisi di apa di TV dan di apa rekam, banyak hadir, ya. Jadi dulu juga banyak ulama-ulama kita yang apa namanya melarang tentang video. Namun alhamdulillah setelah melihat tentang hakikatnya, kemudian juga manfaatnya, akhirnya banyak juga yang mereka mengizinkan untuk di apa rekam ya. Kemudian videonya di share di YouTube dan yang semisalnya. Karena manfaatnya besar, orang bisa belajar dan itu menyebarkan apa kebaikan. Nah, juga demikian ya sarana-sarana belajar, misalnya flashcard ataupun buku-buku gambar, asalkan kontennya tidak menyalahi syariat, ya. Lalu kemudian di situ ada gambar-gambar makhluk yang utuh, maka setahu saya itu tidak masalah, ya. Kecuali kalau kita yang bikin, kita yang buat, ya. Maka kita yang kena ancamannya, ya. Nah, dikarenakan kita hanya istiqmalus suwar, kita menggunakan gambar, maka setahu saya hukum menggunakan dengan membuat itu berbeda gitu loh. Nah, cuman kalau 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 misalnya itu Anda lebih condong untuk apa namanya mengharamkan gambar secara mutlak, ya maka ya ini berarti adalah pendapat yang Anda cenderung untuk menguatkan, ya konsekuensinya berarti Anda tidak boleh menghadirkan gambar makhluk bernyawa apapun di dalam rumah Anda apabila Anda punya pendapat seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kapan anak sudah bisa memelihara hewan? Ya ketika mereka sudah bisa untuk uh, apa namanya sudah bisa untuk memberi makan, memberi minum, ya. Jadi intinya tentang tahdid batasan usia, wallahu a'lam bishawab ya. Itu memang saya belum dapat ada keterangan dari maksudnya dari hasil penelitian atau yang semisalnya. Ya karena ini suatu hal yang tentunya tidak diatur di dalam agama kita. Artinya ini suatu hal yang fleksibel. Ya artinya ini dikembalikan kepada masing-masing kondisi keluarga, kondisi anak, kondisi orang tua. Karena kesanggupan itu tentunya berbeda-beda. Ya, jadi untuk melakukan tahdid batasan terhadap usia, maka ini butuh adanya riset, penelitian, dan saya sampai saat ini belum tahu ya, apakah sudah ada risetnya ataukah belum. Apa sebaiknya kita berhati-hati saat memilih hewan yang akan dipelihara? Ya harus berhati-hati, ya. Artinya tetap harus selektif. Jangan sampai ternyata hewannya hewan yang membawa penyakit atau hewan yang bisa apa namanya membahayakan, ya. Mungkin ikan saja amannya. Ya itu boleh-boleh saja, ikan juga boleh. Tapi ikan biasanya usianya pendek, ya usianya pendek. Nah, ini juga bagus sebenarnya anak-anak juga belajar untuk dealing ya menghadapi ketika dia kehilangan. Ya karena itu bagian dari kehidupan. Makanya ketika Anda menghadirkan hewan peliharaan, itu sebenarnya manfaatnya bagus. Ya. Di antara manfaatnya adalah ketika hewannya misalnya sakit atau mati, dia akan dealing, dia akan belajar untuk menghadapi kehilangan. Itu penting. Ini akan membangun apa namanya? Resiliensi anak gitu loh. Dia akan lebih tangguh dan lebih kuat. Bolehkah memelihara burung? Jadi dikurung burungnya. Ya setahu saya boleh. Asalkan tidak tidak sampai menyiksa ya. Maksudnya kurungannya apa terlalu kecil. Jadi kalau kurungannya dia masih bisa tetap hinggap ke sana kemari, itu suatu hal yang boleh saja ya setahu saya, asalkan diberikan makan, diberikan minum, ya. Dan itu tidak termasuk menyiksa hewan sebenarnya. Nah, jazakallah khair wa jazakillah khairan. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apabila di rumah banyak semut, terus kita basmi semut tersebut, apakah kita termasuk sudah menyakiti hewan tersebut, Ustaz? Boleh kita membunuh hewan-hewan yang memadaratkan, seperti semut misalnya. Apabila hewan itu berbahaya, kalajengking, tikus, ya, atau kecoa, atau yang semisalnya, hewan-hewan yang dapat memadaratkan, entah membawa penyakit atau menggigit, boleh kita bunuh. Tapi membunuhnya tidak dengan cara menyakiti. Misal contoh, Anda memasang perangkap tikus. Ya, memasang perangkap tikus. Ketika Anda sudah memasang perangkap, tikus itu sudah terperangkap, maka segera bunuh.
Jangan dibiarkan berhari-hari tikus itu kelaparan. Berarti itu dia termasuk termasuk eh, menyakiti, ya. Atau misalnya Anda sudah dapat tikus, tikusnya Anda bakar. Itu juga nggak boleh. Artinya kita nggak boleh menghukum hewan, ya, eh, membunuh hewan dengan cara membakar. Itu juga suatu hal yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, adapun misalnya kita semprot, ya, kayak kita semprot anti nyamuk, ya, sehingga nyamuknya mati, atau misalnya ada semut kemudian kita pakai kapur semut, atau kita pelindes lah satu-satu misalnya, itu suatu hal yang tidak masalah. Atau ada kecoa kita injak atau kita semprot, ya, itu suatu hal yang setahu saya boleh-boleh saja. Nah, yang nggak boleh adalah kita siksa. Misalnya kita ketemu kecoa, kita tangkep, kita lepas kakinya satu-satu dulu misalnya, atau kita cabut sayapnya, itu berarti termasuk menyiksa. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar bahwa adanya tikus di rumah menandakan adanya dosa dari pemilik rumahnya. Bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam, Ustaz? Nah, ini sebenarnya adalah ucapan dari salah seorang ulama salaf, ya, yang berisi nasihat sebenarnya. Jadi ucapan ulama itu bukan dalil, bukan hujjah. Sehingga kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan selain Nabi boleh diterima dan boleh ditolak. Nah, tapi isinya nasihat. Karena ini memang nggak salah gitu loh. Kenapa? Karena segala keburukan yang ada di dalam rumah kita itu nggak lepas dari dosa-dosa kita. Karena kaidahnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, semua musibah yang menimpa kalian adalah karena ulah kalian sendiri. Akibat perbuatan tangan kita sendiri. Makanya Allah berikan ujian. Adanya tikus itu ujian. Ya, ujian buat kita. Ujian bisa mendatangkan penyakit, bisa membuat bau dan semisalnya ujian. Dan ujian itu karena dosa kita. Karena itu makanya apabila kita mendapatkan keburukan seperti ini, seorang muslim itu melihat dari dua aspek. Dari dua sebab. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i, ketika kita dapat ujian kita katakan ini adalah dari dosa kita. Peringatan dari Allah agar kita kembali mengingat Allah, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebab kauni, berarti rumah kita ini kotor nih, jorok, banyak sampahnya, harus kita bersihkan. Dan agama kita mengajarkan kebersihan. Jadi kita lihat dari dua sisi gitu loh. Sisi syar'i dan sisi kauni. Contoh misalnya juga ya, itu di dalam sebuah riwayat ya, itu air yang jatuh ya, air yang jatuh ya dari atas ke bawah, itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat itu adalah sebagai bentuk tadarru, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin menurut orang-orang orientalis, orang-orang kafir, apa-apaan tuh? Masa air aja kok dibilang takut? Emang air punya perasaan? Karena mereka berbicara dengan akal mereka yang sempit. Ini yang datang adalah wahyu, ucapan Nabi SAW. Air itu takut kepada Allah sehingga dia jatuh turun ke bawah. Itu sebab syar'i. Apabila datang dalil yang sahih, kita terima. Ya. Karena itu adalah suatu hal yang sebab syar'i. Adapun sebab kauni, ya karena air itu kan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah dan yang semisalnya. Itu namanya sebab kauni. Seorang muslim dia harus menghimpun dua sebab ini. Sebab kauni dan sebab syar'i. Contoh lainnya lagi misalnya. Ya taruhlah COVID-19 ini. COVID-19 ini itu wabah. Ya, pandemi. Ya. Yang Allah ujikan kepada manusia saat ini, ujian buat kita. Nah, agar kita bisa segera mengangkat pandemi ini, ada dua sebab. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'inya adalah kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Itu sebab syar'i. Kenapa? Karena ujian ini Allah berikan kepada kita karena dosa-dosa kita. Kesyirikan, kemaksiatan, perzinahan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Maka Allah turunkan. Secara syar'i, apabila Anda ingin supaya ini terangkat, banyak bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sebab kauni, ya kita ikutin sebab-sebab kauniyah. Kita menjauhi kerumunan, kita pakai masker, kita mencuci tangan, dan seterusnya. Seorang muslim harus menghimpun dua hal ini, sebab kauni dan sebab syar'i. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini yang terakhir sepertinya ya. Apakah boleh kita mengajarkan zikir kepada anak dengan cara dibacakan beramai-ramai agar mereka cepat hafal, baik setelah sholat, sebelum tidur? Apakah kita perlu mengulangi zikir tersebut sendiri setelah mengajari anak agar lebih afdal untuk kita sendiri? Jazakallah khairan. Boleh. Kita boleh membaca ya bacaan-bacaan di dalam sholat ataupun zikir dengan suara yang sharih, yang jali, yang terang, yang jelas, bisa didengarkan dalam rangka untuk tujuan taklim, mengajarkan anak-anak kita. Boleh. Ya, kita ajarkan, kemudian mereka mengikutinya, ya, sampai mereka sudah bisa, maka setelah itu, ya, kita ajarkan untuk berzikir masing-masing, untuk membaca masing-masing, ya. Jadi tidak kita teruskan. Karena tujuannya adalah apa? Mereka itu menghafal bacaan tersebut. Itu tujuannya. Adapun kita baca dengan jelas, dengan terang, baca bersama-sama, itu sarananya, wasilahnya. Apabila tujuannya sudah tercapai, maka sarana ini ya sudah nggak perlu lagi digunakan karena tujuannya sudah tercapai. Artinya anak sudah hafal. Ketika dia sudah hafal, ya sudah, dia suruh zikir mandiri. Dia disuruh membaca sendiri. Kita baca masing-masing, ya. Nah, jadi kalau kalau untuk tujuan pengajaran takliman itu setahu saya tidak mengapa. Ya boleh, wallahu a'lam bishawab. Apakah kita perlu mengulangi sendiri Ustadz? Ya, ini wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita sudah membaca, maka sebenarnya sudah cukup ya. Ini suatu hal yang wallahu a'lam ya, sifatnya fleksibel. Jadi kalau misalnya itu zikir pagi dan petang, misalnya zikir pagi dan petang, kemudian Anda baca dengan lirih ataupun dengan terang, artinya Anda sudah berzikir gitu loh. Ya. Nah, apabila Anda membaca dengan keras, kemudian Anda ajak anak Anda untuk sama-sama membaca, berarti Anda sudah berzikir, dapat pahala zikirnya dan dapat pahala mengajarkannya. Ya. Sehingga sebenarnya sudah tidak perlu lagi diulangi. Tapi kalau itu di waktu yang lain, misalnya kita ajarkan di waktu yang lain, misalnya di waktu pagi kita ajarkan zikir sore, ya, supaya anak kita hafal, maka ketika sore hari ya kita baca lagi gitu loh. Ya. Jadi kita baca untuk diri kita. Tapi ketika di sore hari itu kita ajak anak kita baca bareng-bareng, maka kita pun juga sudah membacanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, udah nggak ada pertanyaan lagi sepertinya ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang batil tentunya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.